Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, para peserta kajian 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga Ustadz Saiful Aqib LCMA sebagai pemateri pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat sehat walafiat sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yang ketiga. Ini malam yang ketiga. Insyaallah materi pada malam hari ini mengenai kewarisan dalam Al-Qur'an. Nah, ini materi yang sangat menarik. Kebetulan saya juga masih berguru bersama Ustadz Saiful Aqib, sering berdiskusi masalah kewarisan di kampus setiap hari ketika ada Ustadz Saiful. Berguru partner kali. Sering berguru kepada beliau, dan beliau adalah salah satu konsultan waris dan trainer waris. Sudah berpengalaman, beliau juga merupakan konsultan di Al-Azhar, ya. Di Al-Azhar, di Dewan Dakwah, di berbagai lembaga-lembaga dakwah di Jakarta khususnya. Oke. Nah, insya Allah malam hari ini materi yang berkaitan dengan kewarisan dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke materi, sungguh sangat baik dan kalau kita mulai mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan kewarisan dalam Al-Quran, insya Allah akan dibawakan oleh saudara Acep Abdullah. Tafadhol, Acep. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم
أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Acep atas tilawahnya pada malam hari ini. Semoga tilawah ini memberkahi kajian kita selama 1,5 jam ke depan, insyaallah. Baik, kita langsung masuk ke materi mengenai kewarisan dalam Al-Quran. Kajian seputar ayat ahkam tentang ilmu waris. Sebenarnya ayat-ayat yang berhubungan dengan kewarisan dalam Al-Quran sangat banyak. Hanya satu ayat yang dibacakan oleh saudara Acep, masih banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kewarisan dalam Al-Quran. Cuma memang kita ambil satu ayat saja untuk dibaca, dan insya Allah akan disampaikan lebih detail lagi oleh Ustadz Saiful Akib LCMA. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn. Shadaqallahul azim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Hurairah ta'allamul faraid wa'allimuhu fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa awlu sayyidin min ummati wa Ibnu Majah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat para pemirsa dan peserta taklim online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita mengisi malam-malam istimewa di malam Ramadan ini, itulah 10 hari terakhir Ramadan yang merupakan malam istimewa bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang kita berharap mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah yang punya komitmen, punya kesadaran untuk berkurban padanya dan menghidupi malam-malam ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, dan kita berupaya berkudah kepada beliau dengan harapan agar kita layak mendapat syafaat yang uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, saya mendapat amanat dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar yang memang bergelut di bidang syariat. Alhamdulillah pada malam ketiga ini mendapat amanat untuk menyampaikan sebuah renungan, kajian, sekaligus pemaparan tentang kewarisan di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwasanya sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, dan dia sebagai seorang mukallaf, bahwa setiap tindak tanduknya dalam hidup ini akan beribadah ketika bersandar pada syariat. Oleh karenanya kita tahunya sumber syariat Islam paling utama Al-Quran. Nah, maka dari itu kita akan coba melihat bahwa ilmu waris dan juga aturan waris dalam Islam ini harus bersumber pada sumber asli itu Al-Quran. Oleh karena itu ketika merupakan ayat Al-Quran dan dia merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka bersifat mutlak dan bersifat dogma, tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita jadikan pengganti yang lainnya. Nanti kita akan lihat bagaimana Islam menuntun kita dalam menyikapi kewarisan Islam ini. Nah, ini tema ini kita kaitkan dengan kajian seputar ayat ahkam. Artinya kita akan coba ambil kesimpulan hukumnya. Sejauh mana Islam mengatur dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, terutama secara khusus dalam pembagian waris dalam Islam yang sifatnya harus mengikuti tuntunan Al-Quran. Inilah mungkin yang akan kita coba bicarakan ya beberapa menit atau 1 jam ke depan, karena mungkin nanti setengah jam kita sisakan waktu untuk tanya jawab dan diskusi. Bahkan kalau yang saya alami selama ini untuk melakukan pelatihan waris seperti ini, kajian waris ini nggak cukup hanya 2-3 jam, karena kita sering mengadakan pelatihan atau workshop namanya, itu waris minimal 1 hari penuh, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Hanya diselingi sholat zuhur dan asar saja. Nah itu pun masih belum maksimal.
Tapi kita akan coba bahas secara globalnya bagaimana Al-Quran memberikan kepada kita semuanya. Insya Allah kalau kita semuanya merasa memiliki ayat ini dan merasa memiliki kepentingan dalam ilmu hadis ini, walaupun hanya setengah jam, penting kita pahami sebagai acuan untuk kita bisa memahami tuntunan Islam dalam bagi waris secara Islam ini. Nah ini dasar syariatnya, ya. Tadi sudah dibacakan oleh saudara Asep. Saya yakin semuanya sudah hafal semua, ya. Kecuali yang belum hafal. Makanya kita lihat di sini ayat-ayatnya sengaja saya buat ada semacam bentuk hurufnya agak miring-miring menjadi fokus tujuan dalam pembahasan ini. Saya bacakan saja ayatnya biar kita sama menyimak. Yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hadzil unsayain. Nah, sini kita akan coba menelaah secara global terlebih dahulu. Kalau kita dari potongan ayat pertama, yusikumullah. Dalam bahasa Arab, kita harus mengenal mana fa'il dan mana maf'ulnya. Ketika yusikumullah fi auladikum, berarti yang jadi fa'il adalah Allah. Nah, kenapa Allah yang jadi fa'il? Nah, karena Allah yang layak berwasiat. Untuk siapa? Untuk kalian, kum. Dalam konteks apa? Fi auladikum, dalam masalah anak-anak kalian ke depan. Maka Allah tegaskan di jelas-jelas, lidzakari mislu hadzil unsayain, bahwa jatah laki-laki itu 2 kali jatah perempuan. Satu yang kita ambil secara dogma. Dalam hitungan waris Islam, bahwanya 2:1 itu bukan pilihan. Itu bukan keinginan, tapi ini merupakan ketetapan Allah. Tidak bisa kita pilih. Ini bilangannya. Fa'in kunna nisaan, kalau seandainya anak-anak adalah para wanita, artinya perempuan, kata nisa itu jamak. Dalam agama Islam, bahwa dikatakan oleh Umar bin Khattab, aqallul jam'i isnaini. Itu kalau Umar bin Khattab, walaupun dalam bahasa Arab, jamak 3, baru jamak. Kalau 2 masih musanna. Bahkan di bahasa Inggris pun minimal 2 itu jamak sudah. Kita juga 2 jamak. Makanya waktu dibilang mereka berdua, kenapa mereka? Karena jamak. Jadi Islam mengajarkan fa'in kunna nisaan, jika mereka anak-anaklah wanita atau perempuan, jamak sifatnya, 2 atau lebih, itu palqosnata ini di atas 2 itu, maksudnya 2 dan ke atas. Falahunna sulusa ma tarok. Maka bagiannya 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh muwarisnya itu. Wa in kanat wahidatan, kalau seandainya 1 saja anak perempuan. Jadi ingat di sini kadang-kadang ada kekeliruan kita ketika memahami ayat ini yang akhirnya menjadikan sebuah pemahaman yang rancu dalam ilmu waris di Indonesia ini. Jadi ketika kata-kata fa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jadi wahidatan jelas domirnya itu lari kepada anak perempuan 1. Makanya dibedakan dalam agama Islam. Yang namanya anak perempuan itu tidak bisa mengambil harta sepenuhnya karena dia bukan asobah. Maka dibedakan dengan kata walad. Kalau walad itu cakupannya 2 jenis kelamin. Bisa laki, bisa perempuan. Nah, kemudian berikutnya wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taroka in kana lahu walad. Maka kedua orang tuanya jika memiliki anak yang ditinggalkan oleh waris itu, jatahnya masing-masing adalah sudus 1/6. Fa'in lam yakun lahu walad, kalau seandainya yang meninggal nggak punya anak, wawarisahu abawahu fali ummi sulus. Maka yang menjadi waris tunggalnya adalah kedua orang tuanya. Allah berikan semacam penentuan yang sifatnya mafhum mukhalafahnya di sini. Itu ketika yang fali ummi sulus bagi ibu 1/3, berarti bagi ayah 2/3. Lagi-lagi terjadi laki perempuan 2:1 ketika mereka sederajat. Fa'in kana lahu ikhwatun, ternyata mayit itu memiliki saudara ya, yang lebih dari 1, maka fali ummihi sudus, dan jatah ibu berkurang dari 1/3 jadi 1/6. Ini kita sebut namanya para saudara bisa menjadi hajib nukson terhadap jatah ibu, tapi tidak bisa menjadi hajib terhadap ayah, bahkan terhijab oleh ayah. Kemudian mimba diwasiyatin yusi biha audain. Itu semua lakukan setelah ditunaikan wasiatnya
dan juga dibayarkan hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Dari sini menjadi suatu perbedaan pendapat tentang dudukan ayah dan anak, mana yang lebih dekat. Makanya Allah SWT memberikan satu pilihan, atau la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kalian tidak tahu siapa yang lebih dekat hubungan dengan mayit antara ayah dengan anaknya. Walaupun dalam prakteknya nanti lebih diutamakan anak ketimbang ayah. Buktinya ketika ada ayah dan ada anak, maka jatah ayah terhajib, terhalang oleh anak itu. Ini yang perlu dicatat, lahir kata Allah, faridatan minallah. Bahwa perhitungan dan bilangan ini adalah faridoh, ketetapan yang mutlak dari Allah. Jadi kalau ketetapan tidak bisa kita rubah-rubah. Harus mengikuti aturan yang ada. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan maka saya terangkan di sini pada ayat tersebut Allah yang berwasiat karena harta waris sebelum dibagi kepada ahli waris kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai ahli waris ketika mendengar ayahnya meninggal, langsung waris milik mereka. Belum, dihitung dulu waris Islam baru menjadi milik mereka masing-masing. Maka dari itu, jika ada yang meninggal, di antara kita disunahkan mendoakan dengan doa istirja. Kenapa? Mengingatkan bahwasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Mana kami itu? Semua harus dititipkan dalam hidup kita. Dari mulai jasad kita, jiwa kita, sampai harta dan benda kita semuanya kembali kepada Allah. Maka dengan agar kita sadar, semua kembali kepada Allah, dan urut muqaddarahnya sudah jelas dalam aturan ayat Allah SWT. Ayat pertama, An-Nisa ayat 11. Kemudian ayat yang kedua, ayat 12-nya. Nah, ini dijadikan sebagai acuan tentang urut muqaddarahnya, artinya bilangan-bilangan yang berada dalam hitungan waris. Enggak banyak, cuma 6 saja. Nah, ini saya kan hafal semua, dan dari mulai 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, setengah, dan 2/3. Enggak ada lebih dari itu. Kecuali nanti kalau terjadi aul, lain lagi masalahnya. Jadi road lain lagi. Asalnya 6 bilangan ini. Kalau nggak ada di sini misalnya itulah asobah nanti, anak laki-laki. Makanya pada ayat berikutnya 12 tentang bagaimana hubungan pejatah kurut antara suami istri. Kata Allah, walakum nisfuma tarok azwajukum. Hai laki-laki, jatahmu setengah dari meninggalkan oleh istri-istrimu. In lam yakun lahunna walad. Syaratnya kalau istri itu nggak punya anak. Fa in kana lahunna walad. Ingat, yang saya buat miring ini juga sebagai dasar hijab. Jadi kata fa in lam yakun, kalau seandainya tidak ada. Kalau in lam yakun, jika ada. Fa in kana lahun, jika ada. Fa in kana lahunna walad, seandainya ada anak, falakumur rubu. Maka berubah jatah seorang suami. Akhirnya menjadi 1/4 dari awalnya setengah, gara-gara ada anak. Maka dikatakan mimma tarokna mimba diwasiatin yusina biha audari. Dari apa yang ditinggalkan oleh istri, dan catatan setelah dibayarkan wasiatnya dan juga tentang hutangnya. Sebaliknya, walahun rubu, dan bagi istri-istri adalah 1/4. Kapan itu? Mimma taroktum, jika kalian tinggalkan harta, in lam yakun lakum walad. Kalau kalian tidak meninggalkan anak. Fa in kana lakum walad, falahun nasumun. Kalau kalian meninggalkan anak, maka istrimu hanya 1/8 kebagian. Walaupun istrinya lebih dari 3. Kalau lebih 1, lebih dari 3. Artinya, ketika istri berganda, maka 1/8 dibagi 4, 1/8 dibagi 3, 8 bagi 2. Itulah mulianya seorang wanita ketika dikasih madu sama suaminya. Nah, kemudian berikutnya, Fa'in kana lakum sumun mimma tarakum min ba'di wasiyatin tusuna bi audain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Kalau seandainya seorang laki-laki mewariskan kalalah, arti kalalah itu ya tidak punya anak ataupun ayah ataupun anak. Awi imra'atun atau wanita walahu akhun au ukhtun, dan ternyata dia punya saudara yang seibu tepatnya. Falikuli wahidin minhum as-sudus. Maka pada kemudian saudara seibu di sini
tidak berlaku ketentuan 2:1 laki perempuan. Kenapa? Karena dikatakan ini fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Kalau mereka lebih dari satu, mereka berhimpun semuanya, maka mereka bergabung dari sepertiga itu. Laki perempuan sama jatahnya rumah ini. Lagi-lagi ketetapannya mimba diwasiatin yuso biha audain. Semuanya dilakukan setelah diselesaikan wasiat dan hutangnya. Dan berikutnya pada ayat 176 juga mirip, cuma di sini terkait masalah bagaimana ketika ada hubungan saudara kandung dengan saudara saya. Nanti kita membahas pada bagian-bagiannya, biar agak singkat. Kita lanjut dulu. Sebelum kita bicara masalah penghitungan waris, kita terlebih dahulu harus memahami tentang konsep memilikan harta dalam warisan itu. Ini menjadi asasnya. Makanya teman-teman yang sering menghadapi kasus-kasus laporan warisan, yang seringkali terjadi masalah konflik itu bukan pada penghitungan, tetapi pada masalah bagaimana menetapkan tirkah sebagai acuan untuk dihitung cara waris Islam. Nah, ini maka kita lihat kembali kepada firman Allah lagi, ketika kita memahami bahwasanya orang meninggal dunia, hartanya semuanya kembali pada Allah dulu. Kalau itu kembali kepada Allah, maka harta seseorang setelah kematian yang menjadi milik Allah, sehingga tidak seorang pun yang berhak untuk membagikan harta waris tersebut kecuali mengikuti hukum Allah SWT. Jadi kalau ada seorang ibu umumnya atau seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, dia punya anak, seorang istri nggak bisa bertindak untuk membagi-bagi pada anak yang begitu saja. Tetapi semuanya harus kembali kepada hukum Allah. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pada prinsipnya pembagian waris secara Islam itu. Nah, kemudian dikatakan juga penegasannya, penguasaan terhadap harta warisan adalah suatu kezaliman. Yang namanya kezaliman itu akan berakibat kepada dosa dan siksa Allah. Karena zalim. Kata Nabi, az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman adalah tindakan yang melakukan kegelapan di akhirat nanti. Artinya banyak siksa di situ. Orang berbuat zalim. Dan membagi waris secara Islam adalah ibadah dan berpahala. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Allah. Karena nanti kita akan lihat bagaimana balas Allah janjikan kepada mereka yang mau menjalankan hukum waris Islam, dan sebaliknya bagaimana ancaman Allah bagi mereka yang melanggar aturan hukum Islam ini. Nah, untuk itu ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang cara ibadah yang sangat rinci dan pasti hanya ayat-ayat waris saja. Ya, tadi ayat sebelumnya kita akan ayat 11 An-Nisa yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara jatah laki-laki jatah perempuan. Jelas bahwa di sana. Bagaimana ketika yang tinggal mati adalah anak-anak perempuan semua. Dijelaskan. 2 atau lebih mereka itu hanya 2/3 saja. Kalau anak wanita cuma 1 orang, hanya setengah bagian pun kayanya harta orang kaya itu. Dan bagian pun dekatnya dengan orang tuanya. Jelas angka dan bilangannya. Itu ayat 12 tentang jatah suami istri. Dan hubungan antara mayit dengan saudara seibunya. Dan pada ayat 176 berkaitan dengan ketika hubungan saudara kandung atau saudara seayah. Semua diatur dalam Islam, ketentuan dan juga masalah muqaddarahnya itu. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita ketika bicara masalah pembagian waris Islam, sebagai seorang muslim harus kembali mengacu kepada hukum syariat Allah dan Al-Quran. Nah, ini kita sebagai upaya memberikan peringatan dan juga apresiasi. Pertama, balasan dan ancamannya bagi orang yang menjalankan hukum waris Islam, ataupun sebaliknya. Bagi mereka yang menjalankan hukum waris Islam, pertama apa? Pahala bagi pelakunya. Bayangkan, sudah dapat harta, dapat pahala, nikmat. Gara-gara apa? Mengikuti ketentuan syariat Islam. Bahkan saya katakan bahwasanya pahala itu tidak hanya dimiliki oleh pelaku atau ahli warisnya saja, tetapi juga akan mengalir kepada muwaris yang meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena berarti muwaris mampu meninggalkan ahli waris yang soleh ataupun solehah. Dan perlu diingat bahwasanya pahala yang mengalir terus kepada orang tua yang meninggal dunia itu, manakala yang meninggalkan anak-anak yang soleh ataupun anak putri-putri yang solehah. Jadi kenapa? Bagian dari doanya itu menjalankan hukum Allah SWT. Sehingga kata Allah SWT sebagai satu apresiasi dari Allah bagi mereka yang menjalankan hukum Islam, apa dalam ayatnya? Tilka hududullah, wa may yuti illa wa rasulah,
yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena itulah hukum ketetapan Allah SWT. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkan ke surganya, di mana mengalir banyak sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal dalamnya, wadzalikal fawzul aziz. Indah sekali janji Allah. Atau wadzalikal fawzul, itu merupakan kemenangan yang sangat agung. Kenapa menang sangat agung? Karena kita mendapat kebahagiaan di dua tempat. Bahagia di dunia membagi secara islami, yang dapatkanlah berkah hartanya, di akhirat berpahala, kita menunggu balasan surganya Allah SWT. Bahkan ketika bicara tentang harta yang baik itu, kita harus cari, kita harus gapai, kita harus usahakan. Maka nasihat Rasulullah kepada Amr bin As, ketika Rasul menugaskan Amr bin As untuk membuka kota Mesir. Yang satu Mesir dalam kondisi yang kaya raya, ghanimahnya besar. Apa kata Amr kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, demi Allah, saya masuk Islam bukan untuk mencari harta. Saya masuk Islam hanya untuk membela agama Allah dan ingin selalu bersama Rasulullah. Maka Rasul menjawab, ya Amr, nikmal malus soleh lil mar'is soleh. Kata Rasulullah, sungguh nikmat, sungguh baik harta yang baik jika dikelola oleh orang-orang yang baik. Jadi harta warisan baik atau tidak, tergantung cara membaginya. Kalau kita bagi secara islami dan itu baik, kita kelola yang baik, kita akan jadi mendapat kebaikan yang begitu rupa. Dan sebaliknya, kalau harta warisan kita ambil dengan cara yang tidak baik, dengan cara intimidasi, kezaliman, penguasaan sepihak, kita harta yang tidak baik. Maka akibatnya juga dosa bagi kita. Ini kita katakan sanksinya pada pelanggarnya itu. Kata Allah lagi-lagi dalam An-Nisa 14 bagi kelanjutannya, wa may ya'sillah wa rasulah. Barang siapa yang maksiat pada Allah dan Rasulnya, melanggar aturan Allah, wa yata'adda hududah, dan melampaui batas hukum Allah SWT itu, yudkhilhu naron khalidan fiha, Allah akan masukkan ke dalam api neraka, mereka kekal di dalamnya. Fatihillah. Ternyata ketika bicara tentang hukum waris Islam ini, Allah nggak main-main. Jadi pahalanya dijelaskan, sanksinya dijelaskan. Bukan itu rekayasa, bukan ada terpisah ayat lagi. Nyambung satu surat itu. Dari mulai ayat 11, kemudian 12 ayat, kemudian berikutnya 13, 14 sebagai peringatan dan balasannya. Nanti ditutup dengan akhirnya ayat 76. Itu semua tentang warisan. Adapun nanti di luar perhitungan, ada ayat-ayat penopangnya. Seperti pada ayat ke-8 dari An-Nisa. Allah katakan apa? Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Atau farzuquhum. Jadi kata Allah, kalau yang hadir dalam menghitung waris bagian waris bukan orang-orang bukan ahli waris, artinya bukan ashabul furud, tapi mereka masih punya hubungan kekerabatan, baik dia orang miskin dan anak yatim, maka bagi dia. Namanya disebut harta kerahiman. Sehingga kita nggak saklek begitu eksekusinya. Makanya penjelasan sini bahwasanya yang saklek dalam Islam itu bukan eksekusi waris, tapi penghitungan waris itu saklek. Karena katanya adalah al-furud al-muqaddarah, ketetapan Allah SWT bilangannya. Bagaimana Allah? Sebagai sanksi dikatakan Allah akan mengazab dengan azab neraka yang menghinakan dan kekal selamanya. Artinya hina itu bukan hanya di akhirat saja, di dunia. Makanya kalau kita analisa dalam kehidupan kita sehari-hari, dan banyak yang saya dapatkan laporan-laporan seperti ini, bahwa orang yang membagi waris secara tidak sahih, dengan pola kezaliman, pemaksaan, intimidasi, dan juga penguasaan sepihak, biasanya tidak langgeng hartanya. Ada aja penyebabnya, kebangkrutan itu semua. Kenapa? Nggak ada keberkahan dari pembagian waris tersebut. Ini terkait dengan balasan ancamannya. Nah, sekarang ini yang jadi utamanya. Jadi kalau kita kembali kepada hukum Al-Quran atau ayat Al-Quran, sebagai konsekuensi kita memahami sebagai ayat ahkam, kita bisa mengambil kesimpulan dalam prinsip waris Islam itu. Baik, Ustaz. Ya. Sebelum masuk ke prinsip, Ustaz, kita biasanya setengah jam setelah materi kita ada diskusi 15 menit, kemudian baru kita lanjut 5. Karena memang masalah waris ini agak menarik, dan ada beberapa pertanyaan Ustaz di kolom chat dari beberapa peserta. Pertama dari Ibu Ari, apakah harta gono gini diperhitungkan dalam pembagian waris?
ini sebenarnya panjang di sini, cuma nggak usah dikupas sedikit saat mengenai harta gono gini. Misalnya ketika Sebenarnya, nikah suami ya, istri. ayatnya belum sampai, sedikit lagi nggak apa-apa. Oke. Kalau Baik, nggak apa-apa, saya sampaikan sedikit nanti. boleh. Silakan Zat. Baik, terima kasih. Jadi perlu diketahui bahwasanya istilah harta gono gini itu kan kita dapatkan setelah munculnya kata-kata kompilasi hukum Islam. Dan sejarah awal pembentukan Islam itu berawal dari keputusan pengadilan-pengadilan agama di daerah-daerah yang tidak sama antara satu provinsi yang lain. Maka pada zaman itu Pak Soeharto mengusulkan gimana dibuat undang peraturan biar secara umum di Indonesia sama keputusan itu. Maka dikumpulkanlah beberapa dasar hukum, dari mulai hukum positifnya, hukum adatnya, sampai hukum kolonial. Nah, hukum kolonial Belanda dan Perancis, di mana itu merupakan juga dijadikan acuan oleh hukum orang Nasrani. Nah, sehingga di situ kita katakan bahwasanya di dalam istilah hukum-hukum tersebut disimpulkan ada istilah harta gono gini. Maksudnya apa? Harta bersama yang dikumpulkan setelah mereka membina rumah tangga. Nah, dalam hukum Islam, nanti bisa antum cari di dalam kitab Ahkamul Waris punya Mustafa Al-Zarqa, itu kita kenal ada istilah yang namanya bait zaujiyah. Bait zaujiyah itu adalah mazhabnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Dalam Nahjul Balaghah dijelaskan istilah bait zaujiyah itu. Apa di bait zaujiyah ini? Itu mengacu pada firman Allah surah An-Nisa ayat 32. Ini akan disampaikan seperti ada ayat itu. Jadi situ potongannya begini. Kan bahwasanya lirrijali nasibun mimma tasabu walin nisa'i nasibun mimma tasabun. Jadi artinya laki-laki punya jatah terhadap apa yang dia usahakan dan perempuan pun punya jatah yang dia usahakan. Nah, ayat ini menjadi sebuah kesimpulan kita bahwa dalam istilah Islam bukan dikatakan harta gono, tapi harta bersama. Apa di harta bersama? Itu harta yang dikumpulkan bersama-sama. Nah, karena mereka kumpulkan bersama-sama, berarti yang dia adalah kontribusinya masing-masing dalam mengumpulkan harta. Contoh di dalam rumah tangga, seorang suami bekerja di sebuah perusahaan, punya penghasilan 10 juta per bulan. Istrinya juga bekerja di perusahaan yang lain yang punya penghasilan 10 juta. Mereka kumpul, gabung harta itu. Mereka bangun rumah, beli kendaraan, macam-macam. Kekayaan mereka, tiba-tiba meninggal salah satunya. Nah, maka bagaimana cara menyikapi harta ini? Ini kan belum jadi firqah. Kenapa? Karena kepemilikannya belum jelas. Yang namanya firqah adalah harta peninggalan mayit. Sementara yang tadi harta gabungan mereka. Maka penghitungan cara bersama namanya. Apa bersama di sini? Sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kalau fenomena yang seperti tadi terjadi, laki-laki mengumpulkan hartanya mengumpul jadi satu, maka ada kata-kata 50-50. Sehingga kalau salah seorang tadi suami meninggal, maka istri itu jatahnya sebelum jadi firqah, ambil bagian 50% dulu. Itu harta dia. Ini cara kita menentukan harta bersama. Jadi dalam istilah kami bukan gono gini, harta bersama. Karena kalau harta gono gini dalam pasalnya itu, pada pasal 96 itu dikatakan bahwasanya siapapun, ya, laki atau perempuan yang meninggal terlebih dahulu, maka setengah hartanya menjadi milik, setengah harta bagi yang meninggal belakangan. Langsung setengahnya, nggak dibilang kontribusi di situ. Nah, ini yang kita katakan ada semacam penyimpangan dalam syariat. Cuma jadi masalah sekarang karena saya sering berkomunikasi dengan para notaris, para pengacara. Ya. Ketika Ustaz, gimana cara kita menjebatkan ini? Sebenarnya kalau kita ingin masuk hukum Islam, nggak usah pengadilan. Kenapa? Cukup dengan fatwa waris. Yang penting sama-sama sadar kembali kepada hukum Islam. Itu prinsipnya. Jadi itu prinsipnya menyikapi harta gono gini. Tapi kalau udah masuk pengadilan, pasti pengadilan atau hakim akan mengambil dasar yang kembali pada kompilasi hukum Islam. Jadi begitu prinsipnya. Baik, Ustaz. Jadi prinsipnya sebenarnya punya jatah masing-masing, Ustaz ya. Rijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Itu memang yang lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan. Karena saya juga berpengalaman kalau masalah waris sudah dibawa sampai ke tingkat pengadilan itu akan sangat merepotkan sekali. Saya udah 3 kali ngadepin pengadilan itu. Jadi perang dengan hakim. Ustaz Saiful Aqib terkadang malah harta warisannya habis untuk biaya, Ustaz ya. Iya, jadi mereka pada pengacara memakai full biaya habis. Belum selesai kasusnya, uangnya warisnya sudah habis duluan. Sudah habis duluan.
Itulah ruginya. Baik. Nah, mungkin nanti akan dibahas Nanti lagi di akhir mungkin akan lebih banyak. Udah lihat keturunan berikutnya. Ya, Ustaz. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini masalah klasik juga sebenarnya, Ustaz. Ya. Bagaimana kalau harta waris belum dibagikan karena masih ada ibu atau istri ayah itu masih hidup dengan tujuan menopang kehidupan ibu dan anak-anak yang belum menikah. Jadi terkadang ditahan dulu, oh ini belum meninggal, istrinya belum meninggal, jadi karena dua-duanya belum meninggal, ditahan dulu, nggak langsung dibagikan. Jadi, gimana cara menyikapinya, Ustaz? Seperti itu, Ustaz? Baik, berarti saya sampaikan satu slide dulu nih tentang prinsipnya biar nggak paham sedikit. Satu slide aja nih. Karena pertanyaan-pertanyaan di sini sebenarnya udah agak ke teknis, Ustaz. Jadi mungkin makanya kita lanjutkan dulu aja satu yang Iya, sebentar dikit aja dulu ini. Tapi Ini masalah kita lanjutkan saja dulu, dulu. Ustaz, sampai jam 9:30 nanti lewat. Ya. Ustaz. Jadi saya kembali pada prinsip waris. Biar nanti Bapak Ibu sekalian, ketika sudah membaca tentang slide ini, bisa kan terpikir. Jadi secara langsung, oh maksudnya ke sana arahnya. Karena kalau kita belum tuntas, itu resikonya. Jadi memang dunia fikih itu begitu. Apalagi kalau ngajar fikih ibadah, kita baru bahas sudu dan nanyain sholat. Baru bahas sholat, nanyain wirid, macam-macam. Padahal belum sampai bahasannya. Sekarang sama waris pun begitu. Karena pengennya instan saja mereka. Baik, sekarang kita lihat. Dalam prinsip waris Islam itu, jadi dikatakan mutlak dan baku pada penghitungannya. Ini baku mutlak, nggak bisa direkayasa. Itu berupa bilangan. Dan fleksibel dalam penyelesaiannya. Makanya saya katakan lembar ini, yang namanya waris Islam itu mengutamakan penghitungan. Kalau jelas penghitungannya, sudah tahu jatahnya masing-masing, berapa anak, berapa ibu, berapa saudara, macam-macam. Nah, baru masuk pada penyelesaian. Penyelesaian bersifat fleksibel. Nah, seperti pada ashabul furud, ya. Itu kita jelaskan tadi, 11, ayat 11, 12, 16. Ashabul furud, ini mutlak. Kita kata Allah, faridotan minallah, tapan mutlak dari Allah SWT. Dan lentur pada non-ashabul furud. Dalam An-Nisa ayat 8 tadi. Kata Allah, farzukuhum minhu, berikan dia. Kata farzukuhum, itu harta kerahiman sifatnya. Terserah, mau dikasih berapapun. Tidak ada tentuan furudnya bagi mereka itu. Bahkan pada harta bersama, dalam rumah tangga, tergantung kontribusi masing-masing. Ya, An-Nisa 32 sebagai acuannya. Dan juga Mazhab Ali tentang kata-kata bait zaujiyah. Nah, adapun saya memberikan ijtihad tentang persentasenya karena melihat kontribusi. Dalam pola yang kami kembangkan dalam iwaris itu, jadi harta bersama ini polanya 30-70 atau 50-50. 30-70 itu biasanya kalau seorang istri ketika suaminya mencari nafkah, istri hanya mengembangkan harta suami. Contohnya, istri membuka warung di rumahnya karena suaminya sebagai pegawai di sebuah kantoran. Saya tanya, kira-kira ibu atau istri ini biaya dari mana? Dari harta suami. Maka ketika suami meninggal, seorang istri berhak mendapat 30% dulu sebelum dipilihkan. Kenapa? Dia ikut berkontribusi mengembangkan harta suami. Adapun kalau seorang istri cuma menjaga harta suami itu kewajiban. Karena kita tahu bahwasanya wanita itu bisa masuk surga karena 4 hal itu. Salah satunya adalah menjaga harta suami. Itu wajib bagi seorang istri. Apa imbalannya? Nafkah setiap hari diberikan pada suami. Kadang dikasih hadiah berupa perhiasan sebagainya. Jadi hadiah bagi dia. Jadi jangan itu sebagai kontribusi dia mengembangkan harta dalam hal itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ayat tentang wasiat mal dan surah Al-Baqarah 80 telah dihapus dengan adanya ayat waris. Dalam Al-Baqarah dikatakan ayat 80, kutiba alaikum idza hadaradakumul maut in taraka khairan wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Jadi kalau lihat ayat ini kadang-kadang ya mungkin sebagian tidak melihat ayat waris. Nah, dia bilang wajib berwasiat. Lihat, dalam wasiat mal itu tidak boleh. Nah, hadis Nabi mengatakan la wasiata diwarisin. Tidak boleh waris pada ahli waris. Adapun wasiat amal ini menjadi hal yang bahkan bukan sekedar perlu, tapi setengah wajib baginya. Lihat bagaimana ketika Nabi aku mengalami kematian. Kata Allah, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala libani ma ta'buduna min ba'di. Ini wasiat amal. Tidakkah kalian saksikan ketika Yakub mengalami kematian, dia berwasiat pada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anak-anakku, apa yang kau sembah setelah aku wafat nanti? Maka 12 anak beliau seraya menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik
dan seterusnya. Jadi mereka menjalankan wasiat amal itu bukan wasiat harta. Ternyata dihapus dalam ayat waris ini. Kemudian sehingga penghitungannya, hukumnya wajib ijbari. Wajib dipaksakan. Jadi seorang ibu tadi ketika tinggal mati suaminya, dia punya anak-anak, jangan bilang pada anak, nah ini nanti biar ibu ngatur dulu ya. Nggak bisa. Hitung dulu cara waris Islam, anak itu jatahnya, silakan kerendahan hati anak untuk memberikan hak pada orang tua. Jadi prinsipnya penghitungan lebih wajib, bahkan ijbari sifatnya. Nah, adapun penyelesaian eksekusinya dapat dengan musyawarah. Jadi kalau udah jelas jatahnya masing-masing, maka anak boleh bermusyawarah dengan anak-anak yang lainnya. Termasuk tadi pertanyaan, kan ibu masih hidup, menghidupkannya, silakan anak bermusyawarah. Kenapa? Karena kebayaran anak pada orang tua ketika dia mau menolong hidup orang tua yang di saat masih hidup. Makanya dikatakan dalam Al-Quran juga, yang namanya memberikan hak pada orang lain, itu terpuji. Kata Allah apa? Wa ukhdilatil anfususuha wasulhu khair. Artinya, kalau ngadapin mengikuti hawa nafsu, itu akan selalu produk burukan. Makanya wasulhu khair, bahwasanya dengan kita memberikan hak pada orang lain, perbuatan yang terbaik. Jadi artinya, ngalah dalam haknya mulia. Tetapi ngalah dalam kewajibannya hina. Jadi jangan bilang kewajiban, ngalah. Udahlah saya terserah aja. Jangan kewajiban, mau dilaksanakan. Nah, ketetapan bagian 2:1, laki-laki perempuan adalah berlaku untuk semua kondisi, kecuali pada kerabat ibu saja. Itu An-Nisa ayat 12. Itu yang nomor prinsip waris dalam Islam. Nah, ini kita akan lihat tentang hak ashabul furudnya. Jadi, untuk yang satu lagi, baru kita akan buka nanya jawab. Nah, dalam hak ashabul furud ini, pada dasarnya pembagian waris itu, dasarnya hadis Nabi SAW, yaitu dari yang diuraikan Imam Bukhari. Kata Nabi apa? Al-hikul faraid bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakari. Berikan warisan kepada yang berhak, yang punya haknya. Siapa? Ashabul furud, punya haknya. Makanya kenapa nggak boleh wasiat pada ashabul furud? Karena akan menjadi tumpang tindih. Artinya ada dualisme kepemilikan. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua punya anak wasiat, nah nanti kalau mau meninggal kamu dapat segini, ini segini, segini. Itu kan wasiat, ini nggak benar. Kenapa? Karena sifatnya adalah dia akan mendapatkan bagian itu. Kecuali, dan kecualiannya, dalam beberapa mazhab, dibolehkan wasiat kepada ahli waris atau pada ashabul furud dengan catatan atas dasar kesepakatan ahli waris semuanya. Jadi sebagai catatan saja, ahli waris sepakat semuanya, dianggap di bagian masing-masing. Maka ini kita lihat di dalam Al-Quran, Al-Ahzab ayat 6 itu menggambarkan bahwa ketika hubungan yang disebut ashabul furud itu dikarenakan hubungan rahim atau kekerabatan. Sehingga dalam Al-Quran mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Jadi mereka yang punya hubungan rahim, ada kekerabatan, aula ba'duhum aula bi ba'din. Masing-masing punya tanggung jawab untuk melindunginya. Maka fi kitabillah dari peraturan Allah SWT hukumnya ini. Walaupun sebelumnya kita katakan minal mu'minin wal muhajirin. Dulu itu awalnya ini antara persaudaraan Rasul. Tapi ketika turun kata-kata dawil arham itu, maka itu dihapus persaudaraan itu. Nah kemudian berikutnya disebabkan karena pernikahan. Itu An-Nisa ayat 12. Jadi gara-gara pernikahan, maka akhirnya mereka saling mewariskan satu yang lain. Maka konsekuensinya apa? Ketika terjadi perceraian, maka putus hubungan pewarisan sudah. Ini kan yang jadi polemik sekarang ini dan sering kali terjadi di kalangan para selebritis ketika dia sudah dicerai sama suaminya. Tahun berikutnya mendengar mantan suami meninggal karena orang kaya, gitu ya, tajir, langsung dibikin menuntut harta waris. Dari mana? Udah putus hubungannya. Kalau dia mengharap harta bersama ketika masih dalam idahnya itu perceraian, itu silakan, masih ada hak dia. Tapi hak waris sudah nggak ada. Kenapa? Dengan pernikahan perceraian putus hubungan pernikahan. Makanya seringkali saya istilahkan begini, yang namanya anak nggak ada bekasnya, bapak nggak ada bekasnya, tapi istri ada bekasnya. Itu terkait dengan masalah hak ashabul furud. Begitu pembebasan budaknya berlaku asobah baginya. Kenapa demikian? Karena para ulama mazhab mengatakan bahwasanya hak orang yang wala, artinya memberikan pembebasan budak pada budak itu hubungan pewarisannya seperti orang tuanya, karena lebih dekat dari saudara kandung budak tersebut. Maka jatuhnya asobah dia. Asobah ke atas, ayah dan seterusnya. Ini terkait dengan
hak ashabul furud. Nah ini baru kita mau tanya jawab nanti. Ini silakan yang mau difoto, yang mau dihafalkan tentang diagram ini, silakan. Bahkan kalau kita pakai sistem presentasi yang kita gunakan, ini kita bisa langsung urutannya ada di sini. Jadi kita sengaja buatkan diagram ini yang berwarna putih ini itu mayat atau mayit. Kenapa? Kain putih. Ke bawah namanya furu, itu anak laki, anak perempuan. Maka kita lihat di bawahnya, garis penerusnya. Di bawah anak perempuan nggak ada garis penerus. Tapi di bawah anak laki ada penerus. Yaitu cucu laki dari anak laki-laki, keturunan anak laki-laki. Kalau dari sini baru naik ke atas. Ini ayah dan ibu sebagai usul. Begitu pula pada ayah ini ada dua garis penerusnya. Pertama di sini ada kakek dan nenek, dan sampingnya ada saudara saya dan saudara kakek juga. Makanya kalau kita lihat dalam kitab-kitab klasik ada kata hasyiah. Kenapa hasyiah? Mengelilingi matamnya. Jadi hawasinya itu. Nah ini kita mengawas yang mengelilingi kenapa? Karena mengelilingi dengan mayit. Derajatnya sama dengan mayit. Nah ke sini kandung, ya, saudara laki kandung, kemudian ke sampingnya saudara perempuan kandung. Baik, Ustaz. Masih ada penerusnya. Ya. Kalau nggak saudara saya, ada anak laki-laki, ada saudara saya. Nggak ada juga, naik ke atas lagi. Nah, lebih tinggi lagi. Katanya paman kandung dari ayah dan anaknya, anak laki paman kandung. Nggak ada juga, naik ke atas lagi. Sampai tingkat kakek. Yaitu paman kakek dari ayah dan anak laki paman kakek dari ayah. Ini yang disebut dengan kebiasaan ashabul furud, jumlahnya rata-rata 22. Bukan ditutup. Kemungkinan sampai sini tembus semuanya. Dan saya pernah menyelesaikan kasus sampai tingkat sini nih. Sampai paman kandung gitu ya. Itu nyusuri jauh gitu ya. Bahkan ada kasus orang Aceh itu. Bahkan 38 tahun nggak pernah ketemu dan nggak tahu. Telusuri hal begini dan mereka akhirnya mendapat kabar itu, diundang ke Jakarta hanya untuk nanggapin uang 3 miliar. Mas. 38 tahun nggak pernah ketemu. Itulah risiko artinya indahnya warisan Islam itu. Tapi tidak sedikit, padahal tinggal satu kamar, satu rumah, gara-gara beda hitungan bagian waris, jadi ribut. Akhirnya apa? Bacok-bacokan, bunuh-bunuhan. Lah nama warisan Islam. Baik, sampai sini dulu. Karena kita akan lanjutkan lagi slide berikutnya. Silakan kembali pada biasa. Sebenarnya masalah waris ini agak panjang kalau dibahas secara detail, Ustaz. Tapi insya Allah saya sudah berdiskusi juga Ustaz Saiful Aqib, nanti insya Allah kita juga bisa bikin kursus singkat, Ustaz ya. Boleh. Dengan secara detail. Nanti insya Allah di setelah Ramadan ini akan kita lanjutkan masalah waris ini. Ini hanya sekedar sebagai pintu gerbang ya, Ustaz ya. Pintu gerbang atau mukaddimahnya saja ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang ada sekarang yang dari peserta juga, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di masyarakat sebenarnya, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan dari yang selanjutnya, Ustaz. Yang tadi kan sudah. Jika seorang laki-laki, Pak A ini, mempunyai dua anak, laki dan perempuan, anaknya 2, Ustaz, kemudian sudah berkeluarga. Kemudian anak Pak A yang laki-laki meninggal dunia, maka jika Pak A meninggal dunia setelahnya, apakah, jadi mungkin anaknya meninggal duluan, Ustaz, baru kemudian ayahnya meninggal. Apakah anak lakinya itu mendapat hak waris atau keluarga anak laki-lakinya saja, mantu dan cucu? Bisa dipahami, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz? Bisa paham. Jadi gini, saya ambil kesimpulannya. Di dalam kita memahami ilmu waris itu, kenapa ada kata rukun waris?
ada rukun waris, ada kewajiban waris, artinya ahli waris. Nah, rukun kewarisan ada 4 minimal. Pertama, ada ahli waris, dan istilah Islam waris namanya. Yang kedua, ada muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia. Dan yang ketiga, ada kematian muwaris. Yang keempat, firqah. Ini rukun. Kalau ada 4 ini, terjadi penghitungan waris. Oleh karena itu, logikanya gimana? Yang namanya ahli waris itu syaratnya, ketika muwaris meninggal, ahli waris harus masih hidup. Jadi kalau momennya tadi, ketika si A meninggal, anak udah meninggal duluan, walaupun dia punya anak lagi, nggak langsung otomatis mendapatkan. Karena lihat dulu nanti kira-kira anak atau cucunya itu terhalang nggak dengan saudara-saudara yang meninggal tadi. Kalau terhalang, hilang haknya. Makanya ada kata-kata haji firman, ada haji nukson. Ada di bawah kajian itu, yang kita singkat saja nanti, dengan bagaimana cara memahaminya. Dan kemudian, kalau tadi kasus seperti ini, makanya lihat aja, siapa yang meninggal terlebih dahulu, dia muwaris namanya. Jadi, anak meninggal duluan, orang tua masih hidup, berarti orang tua jadi ahli waris. Anak sebagai muwarisnya, memberikan warisan. Jangan kita terkecoh dengan kakek meninggal, ini nggak usah. Di aplikasi yang kita buat itu, gampang saja. Maka diagramnya seperti ini. Kita lihat lagi, ini muwaris namanya, yang meninggal itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus tahu muwaris ini meninggal tahun berapa. Ketika si muwaris ini meninggal, lihat yang masih hidup siapa? Anaknya masih ada nggak? Kalau anaknya nggak ada, ini nggak jadi ahli waris. Karena nggak jadi ahli waris yang udah meninggal duluan. Ayahnya masih ada nggak? Kalau ada, menjadi ahli waris dia. Makanya dalam Islam itu nggak ada kata-kata istilah ahli waris pengganti. Itu nggak ada. Ini dijadikan oleh formulasi hukum Islam. Ini kadang-kadang begini, ketika ini meninggal dunia, ini udah meninggal duluan anak ini, dia punya anak lagi di bawahnya ini, langsung belum tentu. Kalau dia anak laki hanya 1, memang hilang. Tapi ada anak laki lagi yang lainnya di sampingnya, ada perempuan yang lain juga, belum tentu dapat bawahnya ini. Makanya dalam Islam ada kata-kata al-hijab. Itu penting. Bahkan sampai Ibnu Taimiyah mengatakan haram hukumnya membagi warisan kalau tidak paham ilmu hijabnya. Kenapa? Pasti akan salah. Makanya saya dalam menekan kasus itu nggak bisa dengan berandai-andai. Saya harus bukti datanya mana. Karena ya pengalaman juga kita pernah ada seorang datang konsultasi bahwa data rupanya masih pihak dia. Kita udah buatkan surat keterangan BAP-nya atau konsultasi. Ternyata dia punya ibu tiri ya di Cirebon. Akhirnya apa? Ibu tiri dapat laporan itu. Kita kan begini, oh berarti salah. Saya kembalikan, salah, keliru. Berarti kenapa? Karena bukti yang sampaikan tidak sesuai dengan apa yang nyata yang ada. Makanya saya memberikan kesimpulan hukum itu biasanya melalui data yang saya terima dari yang melapor, yang sekian, data yang seperti ini kita copy, kita lampirkan. Sehingga apa? Kita nggak kesalahan dalam memutuskan satu perkara. Jadi globalnya gitu aja. Yang namanya ahli waris itu dikatakan ahli waris kalau dia hidup di saat muwarisnya meninggal. Gitu. Gimana kalau dia punya anak berikutnya? Lihat kira-kira yang anak itu punya anak lagi ataupun saudara enggak? Kalau saudara bisa jadi di bawahnya terhalang. Karena prinsipnya anak laki-laki menghalangi laki perempuan di bawahnya. Tapi kalau anak perempuan belum menghalangi anak laki-laki atau perempuan di bawahnya. Dari anak laki-laki yang meninggal. Karena bisa jadi cucu laki-laki jadi asobah. Gara-gara apa? Anak perempuan kalau 1 orang tidak menghalangi itu. Bahkan 2 orang pun nggak menghalangi. Tapi kalau anak laki 1 aja yang masih hidup, maka menghalangi cucu yang di bawah semua. Karena laki-laki menjadi asobah dalam itu. Jadi gitu prinsipnya. Tinggal nanti dicocokkan dengan kasus masing-masing. Makanya nanti kalau yang lebih baik itu silakan dibuat tulisan, data keluarganya, boleh di-share ke saya lewat WA ataupun apapun, nanti kita akan berikan jawaban. Karena datanya harus tertulis. Jadi sekarang kita dalam pengertian ini hanya filosofi dulu, prinsip-prinsip dasar. Karena termasuk hitungan harus data yang lengkap. Jadi nggak bisa gitu. Ya, silakan. Ya, memang terkadang di masyarakat kita masih punya mindset bahwasannya ketika yang berhak itu cuma ayah, ibu, anak doang saja. Kadang-kadang saudara terlupakan, aman kandung dari ayah pun terlupakan. Itu yang masih
Iya, Betul. ya ini salah satu masukannya dari Ustaz Saiful Akib yang menarik ya. Kita harus benar-benar runut dulu saja kalau bahasa itu Iya, kita runut. dulu. Makanya kita buat aplikasi waris itu sifatnya sebagai kalkulator. Hmm. Dan dia nggak bisa misalkan kasus itu harus dengan konsultasi langsung. Oh iya. Untuk membantu ngitung aja. Kenapa? Karena permasalahan waris bukan hanya satu keluarga bisa 3 kasus loh. Jadi masalahnya. Oh ini juga sekaligus pengenalan ini Ustaz ya. Ustaz Saiful Akib mempunyai program ini aplikasi Android Ustaz ya. Iya. Itu e-waris namanya nanti di akhir saya gambarin. Nanti akan dipresentasikan Ustaz Saiful Akib. Teman-teman bisa download. Cuma memang itu cuma sekedar penyelesaian awal dan lebih memuaskan kalau konsultasi langsung sebenarnya Ustaz ya. Karena biar itu kan untuk membantu ngitung. Jadi kalau udah jelas dirkahnya, jelas warisnya, udah dihitung lewat itu. Itu secepat kilat langsung ada hitungan. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutan Ustaz. Bagaimana dengan orang tidak punya anak tapi punya anak dengan mengadopsi dan di akte ditulis sebagai anak kandung? Apakah anak itu berhak terima waris? Baik. Pertama kita harus tahu ya, pembagian waris itu kalau sudah dengan syariat itu berpahala, kalau dengan syariat itu berdosa gitu. Maksudnya apa? Ini ibadah. Yang namanya ibadah itu Allah juga jadi pengawas kita. Kalau kita sengaja masukkan anak orang bagi anak kita yang akte atau akte kelahirannya, kita berdosa berarti karena berbohong. Kalau berbohong berarti siapa yang tahu? Yang tanggung jawab itu ada yang tahu itu. Makanya lagi-lagi kita katakan kita harus jelas dulu, runtut dulu si anak siapa. Nah, maka ada solusinya. Yang namanya di dalam hukum Islam itu kan ada kata-kata wasiat filosofis. Kalau dalam bahasa pengadilan agama wasiat wajibah namanya. Jadi saya nggak menganggap wasiat filosofis. Dasarnya apa? Itu tadi surat Al-Baqarah ayat 80 itu berlaku namanya wasiat filosofis. Kenapa? Karena itu al-aqradu dan akrobin. Wa idza hadara qismata ulul qurba gitu. Jika datang dan ikut pembagian waris ulul qurba, dia belum tentu asbul furud gitu. Tapi ulul qurba punya hubungan kedekatan. Kemudian apa? Farzuquhum berikan dia bagian harta itu. Maka dengan cara apa? Imamnya sukarela. Nah, sukarela ini ternyata untuk menyiasatinya bisa dengan wasiat. Artinya wasiat itu, ketika wasiat diberikan kepada anak angkat, itu namanya wasiat filosofis. Walaupun tidak dikatakan, nanti saya wasiatkan ini sepertiga kepada anak angkat, enggak mesti. Karena filosofinya begini, kalau kita ngangkat anak orang sebagai anak kita, berarti kita rela harta kita dimakan oleh dia. Nah, secara filosofisnya itu wasiat secara langsung. Kalau kita meninggal dunia, Kayaknya Ustaz Saiful Akib terputus nih. Suaranya hilang. Jaringan beliau kayaknya kurang bagus. Tapi sebentar biasanya akan masuk lagi otomatis. Ada nih. Tunggu. Kasih wifi, Ustaz. Itu udah pakai wifi itu. Tadi udah hubungin beliau, katanya beliau pakai IndiHome rumahnya, dan insya Allah bagus. Sebentar. Karena memang Iklan dulu kali, iklan. Akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Gara-gara video saya masuk kali ya. enggak, Pak. Jaringannya terputus ya nih, Ustaz Saiful. Oh, ini mau masuk lagi. Udah. Bentar lagi gabung. Open dulu, Ustaz. ya, baterainya habis. Oh, baterainya habis, Ustaz. Ya, lupaan. Ya. Ya, jadi saya lanjutkan sedikit tadi. Jadi kita bicara masalah wasiat itu, berarti kita bicara tentang bagaimana cara filosofis anak angkat itu layak menerima wasiat. Makanya kita sayang sama anak angkat, berarti kita ingin harta dimakan oleh mereka itu.
Jadi saya otomatis dapat wasiat, dan wasiat maksimal 1/3. Boleh 1/5, boleh 1/7, 1/8, nggak mesti ikuti masalah furudul muqaddarah. Jadi yang sampai dikatakan ini harus ikuti furudul, nggak mesti, karena waktu maksimal 1/3. Itu baik, saya kira ini. Baik. Berarti sebenarnya tidak ada Ustaz ya, apa namanya, anak Furudnya. itu tidak masuk ke dalam melalui jalan waris. Bukan ashabul furud, ya bukan ashabul furud ya. Mungkin kalau pakai jalur lain masih bisa didiskusikan Ustaz ya. Itu lewat wasiat orangnya. Baik. Makanya intinya begini, dalam waris Islam itu nggak ada kata yang nggak selesai, pasti selesai. Yang penting mau dan sadar mengikuti hukum Islam itu aja. Yang penting mau, sadar, dan jalan musyawarah itu yang harus ditempuh itu Ustaz ya. Musyawarah itu dalam penyelesaian, bukan penghitungan. Makanya kalau ada orang mengatakan inti waris Islam penyelesaian, enggak, penghitungan dulu. Dan itu boleh atau wajib lakukan justru sesegera mungkin lebih bagus. Kenapa? Kalau segera itu tujuannya jangan sampai nanti ditunda, akhirnya meninggal duluan ahli waris yang lain. Padahal dia punya hak di harta itu. Dan kalau belum dihitung jatahnya, enggak ada yang berhak itu menggunakan harta waris. Seorang ibu umumnya dia pakai harta mantan suami atau suami meninggal dunia itu, dia pakai senak, itu zalim dia. Kenapa zalim? Belum tahu haknya berapa dari situ. Makanya atas keredoan anak itulah, anak jatuhnya baginya tahu, silakan ibu kelola, ini saya bagi anak rela untuk kelola harta ini. Baru hak dia. Makanya hati-hati kalau kita makan harta anak yatim atau harta waris itu kalau masuk syariat. Karena aku menjelaskan begitu. Dikatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Enggak berasa makan harta, makan api di dalam perut kita. Ustaz, kebetulan ada pertanyaan yang bersinggungan dengan pernyataan antum tadi yang seorang ibu memakan hak anaknya dan bukan hak dia yang dimakan secara batil tersebut. Ada pertanyaan dari Bu Dina Masrurah, bagaimana pelaksanaan waris yang telah lewat waktu karena ketidaktahuan keluarga, tapi selanjutnya beriktikat untuk melaksanakan waris dalam keadaan harta waris terlanjur digunakan untuk sebagian hajat hidup keluarga yang ditinggalkan. Jadi harta warisnya sudah dipakai dulu karena menahan, dipakai, dan sadar tapi sudah dipakai dulu, itu gimana cara solusinya Ustaz? Ini kan begini, Islam itu kan menilai orang amal itu kan tergantung kesadarannya. Makanya mukalaf itu kan memberikan mukalaf, karena dia 3 syarat ada, muslim, berakal, balik. Nanti berakal dia ngerti. Makanya orang yang tidak ngerti apa-apa, nggak dihitung apa-apa. Nah sekarang dia udah tahu ini, dia nggak laksanakan, dosa dia. Kalau orang nggak tahu, rupi al-qalam, diangkat hukum sama Allah. Mau nggak tahu terus. Gitu, kan? Nah itu kan ada usaha, makanya bertanya. Allah utus para rasul jadi apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wajib bertanya kita. Maka terus terang kita ini memperjuangkan, menawarkan konsep waris Islam ini ibaratnya apa? Udah kerja bakti kita. Jadi dari posok-posok kita sampaikan tawaran itu tujuannya apa? Biar mereka mau dan mengerti hukum waris Islam itu aja. Adapun konsekuensi menawarkan itu dengan mereka sudah mengerti. Nah, adapun kami maunya sudah dipakai hartanya. Kalau dasarnya nggak tahu, ya nggak masalah. Kalau udah tahu, dirubah langsung. Nah, itu jadi kesengajaan itu yang membuat kita dosa. Karena Allah tidak akan menilai hukum apapun dalam hidup kita kalau kita nggak tahu. Sama kita kan apalagi kalau lupa namanya. Bahwasanya sekarang ini dikira karena mendung, itu udah maghrib, padahal baru jam 4. Makan aja dia. Kok makan kenapa? Emang belum maghrib, baru jam 4, oh saya nggak tahu, jalan terus puasanya. Nggak batal puasanya. Tapi udah tahu jam 4, coba diputar, dimajuin, biar jam 6 gitu. Nah itu kan dia tahu berarti, sengaja. Maka berdosa dia. Logika hukum seperti itu selalu. Berarti dalam kasus, misalnya dia harta warisannya sebuah rumah, kemudian rumah itu dijual, di beberapa bulan kemudian barulah dia tahu bahwasannya di dalam uang tersebut ada uang orang lain, uang saudaranya atau uang siapa. Tapi uangnya udah digunakan, Zat. Apakah minta ridhonya atau ya minta ridhonya kalau memang bisa mengembalikan. Kalau ada yang lainnya dikembalikan hak itu. Dihitung bagiannya berapa. Harus dikembalikan. Pokoknya ini masing-masing, ada hal-hal yang sifatnya tabu di kita itu. Pokoknya ada seorang ayah meninggal.
meninggalkan seorang istri, itu orang anak laki perempuan. Kemudian ketika ayah meninggal, anak laki-lakinya, Bu, itu harta ayah kita hitung yuk warisannya. Apa kata ibunya? Kamu ini kuburan ayah masih merah begini, udah mau ngitungin warisan. Itu bukan begitu peraturannya. Menghitung itu belum tentu eksekusi. Tujuannya apa? Biar tahu bagaimana orang menurunkan harta itu. Hartanya mana saja sebagai tirkah. Kenapa demikian? Karena ini contohnya. Harta yang dikumpulkan karena kematian, disebut dengan takziah, uang takziah, itu milik siapa sebenarnya? Milik mayit. Karena milik mayit. Karena orang itu mengumpul harta gara-gara kematian. Nah, sehingga ketika uang takziah sudah diurus, mayit semua sudah beres semuanya, maka sisanya namanya tirkah. Harus dibagi secara hukum adat Islam. Jangan dimakan sendiri. Dolim itu. Ibarat kalau orang sekarang ini, orang kita bilang, itu anak yatim namanya. Jadi begitu Pak. Makanya kita harus ada penghitungan itu. Yang penting adalah hitung dulu. Saya udah hitung, baru silakan eksekusi berikut. Karena eksekusi itu merupakan cara kita yang kita kedepankan adalah bagaimana azas musyawarah. Contoh lain ini kasusnya yang terjadi. Kadang ada seorang laki-laki meninggalkan istri dan 3 orang anak laki perempuan. Ternyata tirkahnya itu macam-macam. Ada rumah kontrakan, ada toko, ada mobil, ada tabungan. Apakah sekali boleh dibagikan? Lihat mana yang bisa dihitung terlebih dahulu. Bisa dibagikan. Yang penting persentasenya udah jelas, nggak akan berubah. Umpamanya, sudah jelas bagiannya, si A sekian, B sekian, C sekian. Ya sudah, sekarang disepakati mana yang mau dihitung terlebih dahulu. Uang tabungan yang bisa, silakan itu dibagi. Rumah masih nongkrong di situ. Mobil masih jalan di situ. Punya perusahaan mau dibuat perusahaan bersama, aset bersama, atau mau dipotong, mau dibagi-bagi, silakan. Itu musyawarah dalam hal itu. Jadi intinya, kalau dia melakukan kasus waris dengan paham ilmu waris ini, dengan membawa ketenangan hati, kesejukan akalnya, selesai seperti itu. Tapi kalau datang dengan bawa golok masing-masing, jangankan 1 jam, 5 tahun nggak selesai itu. Dan itu sudah menjadi seni kita menjadi konsultan waris begitu. Ditunjukin golok, diancam pedang macam-macam, mau dilemparin, biasa aja dah, normal aja. Penyadaran mengenai harta juga penting di awal itu dulu. Ya, makanya di awal tadi itu saya katakan, jadi pemilikan harta dulu kita sampaikan. Saya nggak akan masuk pada perhitungan waris sebelum orang paham masalah pemilikan harta. Karena percuma kita berikan hitungan, mereka nggak paham hakikat harta yang dimiliki. Sehingga apa? Bias terus. Karena mereka pikirannya, ini kan harta warisan ini kan begini-begini. Dia nggak paham bagaimana cara memiliki harta itu. Jadi itu yang paling penting. Baik, Ustaz. Sangat jelas sekali, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Pak Mat Yasin. Apakah dalam pembagian harta waris itu ada sebagian hak yang harus disalurkan atau disumbangkan sebagai fidyah misalnya, disumbangkan masjid? Kalau ada, bagaimana perhitungannya, Ustaz? Karena lagi-lagi kita katakan bahwasanya kan selalu Al-Quran itu mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Jadi memang ada 2 kategori itu. Pertama wasiat, kedua dain. Wasiat itu apa? Wasiat pesan mayit yang harus diserahkan setelah dia meninggal. Itu wasiat namanya. Apapun bentuknya wasiat itu. Cuma dengan contoh tadi, wasiat harta, wasiat mal, nggak boleh pada waris. Kenapa? Akan terjadi dualisme memilikan. Ketika ada orang meninggal dunia mengatakan, nanti kalau saya meninggal, ini rumahnya depan rumah saya ini, itu untuk anak saya yang pertama. Tindakan itu wasiat mal, nggak boleh dibatalkan secara syariat. Karena akan terjadi dualisme pemilikan. Yang kedua, kalau wasiat amal itu wajib dilaksanakan semuanya. Dengan catatan harus yang baik-baik. Kan dalam hal ini kita katakan wasiat ditunaikan dulu. Yang kedua, hutang. Apa bentuk hutang itu? Macam-macam. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah tadi umumnya dia pernah berniat untuk menginfakkan dengan hartanya atau untuk menghajikan seseorang, bahkan dia bernazar sesuatu, itu kan hutang pada Allah. Tunaikan dulu itu. Termasuk hutang kepada anak Adam atau pada manusia yang lain. Maka ditunaikan semuanya. Jadi prinsipnya pertama ada urutannya itu dari harta bersama dipotong dulu mana yang harta mayit secara jelas. Setelah dipotong 2 ini baru dari sini namanya tirkah itu.
Dari tilka dikurangi dengan wasiat atau hutang. Ada dua mazhab di sini. Ada yang melakukan hutang, ada yang melakukan wasiat. Terserah memakai mana, boleh keduanya. Alasannya apa? Kalau hutang itu sifatnya kepada manusia, lebih utama, adapun wasiat kepada Allah SWT. Jadi silakan dua-duanya boleh ditambahkan. Yang ketiga, masalah biaya taji jenazah. Ini pun juga ada yang mengatakan di awal taji jenazah itu. Kenapa? Karena taji jenazah itu bisa dimintakan dari Baitul Mal Muslimin. Seandainya keluarga tidak punya apa-apa untuk mengurus mayit, kayak misalnya nyewa kuburan, nyewa ambulan, nyewa kain kafan, mereka beli kain kafan, sebagainya. Ternyata keluarga nggak ada yang punya, maka diambil dari Baitul Mal, boleh diambil. Nah, itu kenapa? Karena terkait dengan taji jenazah. Tapi kalau hutang nggak begitu. Jadi hutang kepada anak Adam bisa diambil dari Baitul Mal. Kecuali hutang konsumsi ketika masih hidup dari Baitul Zakat itu. Nah, itu prinsipnya. Nah, setelah dipotong semuanya, namanya al-irs. Jadi harta yang sudah bersih siap dibagikan dalam warisan Islam. Jadi proses sampai irs itu harus dengan tadi penyadaran dulu. Jadi nggak ada momennya ini harta orang tua dizakatkan dulu nggak. Kalau emang kita tahu orang tua mau zakat, wajib zakatkan dulu. Itu sayang orang tua namanya. Karena ini masih hak orang tua, belum diberikan ahli waris. Kalau kita zakatkan berarti niatnya untuk orang tua yang meninggal dunia. Nah, kalau kita sebagai ahli waris, kita belum mendapat bagian ini, nggak ada kewajiban zakat. Kenapa? Belum milik kita. Kan salah satu rukun zakat dan syarat zakat adalah harus milkutam. Atau pemilikan sempurna. Nah, belum sempurna dimiliki kalau dia zakat. Itu namanya bodoh orang itu. Bahkan juga kita katakan, kalau dia baru dapat waris tahun ini, tahun 2020, mendapat warisan dari harta orang tuanya. Itu nggak langsung zakat aja itu, tunggu setahun. Kenapa? Ada haulnya. Bisa nisabnya itu. Nah, makanya yang kadang-kadang suka salah itu, kadang-kadang sebagian kita juga menilainya ada istilah zakat perdagangan. Apa zakat jual beli. Nggak ada zakat jual beli. Yang ada zakat perniagaan. Baru ada. Contoh jual beli gimana? Saya punya rumah nih. Saya udah pakai 10 tahun. Padahal ketika saya pakai nggak ada kewajiban zakat. Saya gunakan sehari untuk hidup saya. Saya jual suatu saat. Saya wajib zakat. Nggak ada. Yang ada wajib pajak. Iya. Kalau pajak jual beli ada. Zakat jual beli nggak ada. Kapan saya wajib zakat? Kalau saya simpan uangnya itu sampai setahun nggak berkurang dari nisabnya, baru wajib zakat. Jadi begitu merembet masalahnya nanti. Nah, makanya pentingnya memiliki harta ini menjadi acuan kita. Jadi saya selalu menyampaikan dalam presentasi waris itu, pertama bagaimana Islam mengatur konteks memberikan harta yang sah dalam hidup kita. Sampai kemarin ketika Ramadan awal-awal gitu ya. Itu ada konsultasi namanya presentasi waris juga, itu di kalangan para alumni SMA 7 dari tahun 80-an ya, udah kakek-kakek semua ya, nenek. Mereka ada yang jadi wakil menteri, ada yang jadi dokter, profesor macam-macam. Ketika minta pemaparan waris, saya bilang yang paling utama adalah bagaimana sejarah bapak ibu memiliki harta itu aja. Saya kira gitu ya. Baik, Ustaz. Jelas sekali, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jika orang tua melakukan pembagian waris menurut kebiasaan adat keluarga, bukan sesuai syariat, hukum waris Islam, sebagai anak sudah mengingatkan tetapi tidak dijalankan, apakah dapat selesai dengan kesepakatan keluarga, dengan semua sama-sama ikhlas, atau bagaimana, Ustaz? Nah, ini yang kita katakan beratnya para konsultan waris di sini. Bagaimana memberikan penyadaran kepada umat ini. Kenapa? Karena orang ada yang bersikukuh. Bahkan mohon maaf, tidak jauh dari keluarga kita pun begitu. Kadang-kadang dia mendengar wasiat ini udah pegang. Padahal salah wasiat itu. Pokoknya gini, orang tua bilang, pokoknya kalau nanti saya meninggal, saya tidak rela kalau rumah ini dijual. Loh, apa urusannya? Orang udah meninggal dunia, kamu buat apa? Itu wasiat yang keliru itu. Kalau dia mau hartanya tetap eksis, wakafkan sebelum meninggal, baru akan eksis. Islam bersolusi dengan wakaf. Karena ada wakaf keluarga. Bahkan dalam mazhab Hanafi, wakaf keluarga bisa diwariskan berikutnya. Gitu ya. Jadi ada solusinya semua dalam Islam. Nggak ada yang sifatnya enaknya kita lakukan. Jadi gampang aja. Makanya kalau kita maunya punya harta yang sayang dengan rumah pertama saya bangun ketika bekerja ini. Kayaknya nanti kalau meninggal dunia kok dipakai anak belum tentu dijual kemana. Udahlah, saya untukkan, saya wasiatkan. Pokoknya rumah ini nggak boleh dijual kalau saya meninggal dunia. Kata anaknya yang cerdas ini, loh, bapak udah meninggal terus rumah buat apaan?
Yang mau bagi bapak, emang nggak ada urusan kembali pada anak, gitu. Yang ahli waris melakukan hal itu. Kalau bapak ingin rumah ini bermanfaat terus, ngalir pahalanya terus, wakafkan saat masih hidup. Itu bisa. Sehingga akan terus, nggak akan dijual, karena wakaf nggak boleh dijual. Gitu solusinya. Masya Allah. Nah, makanya orang pinter itu adalah orang yang sadar bahwa hartanya yang dia akan sampai pada akhirat yang dia nafkahkan di saat masih hidup. Makanya para sahabat Nabi ketika turun surat An-Nasr, itu kan mereka setiap 40 tahun sudah ribut ingin wakafkan harta. Kalau kita umur 40 tahun, ribut nyari ladang-ladang harta. Itu bedanya tipis gitu dengan sahabat dulu. Jadi kalau para sahabat Nabi dulu umur 40 tahun berlomba-lomba mewakafkan hartanya, kalau kita umur 40 tahun berlomba-lomba nyari ladang-ladang harta untuk kita kumpulin lagi. Gitu ya. Jadi gitu prinsipnya. Jadi memang ujiannya di situ saja masalah adat. Kadang sebenarnya tidak ada kebenturan antara syariah dengan adat sebenarnya Ustaz ya. Ya semestinya, buat sebenarnya semestinya. Cuma kadang-kadang orang salah menyikapi. Ini contoh umpamanya saya waktu buat tesis dulu, saya kan pernah buka-buka yang kitab adat Minang itu. Yang kolak matrinial. Jadi sebenarnya yang namanya pusaka tinggi itu, atau pusaka agung, itu kan dulu sejarahnya. Tapi kenapa? Karena dia merasa mendapatkan ini dari keturunan silsilahnya, maka sebenarnya wakaf keluarga. Cuman dianggap sebagai pola matinial untuk pihak perempuan saja. Kalau wakaf umum, bukan hanya perempuan saja, siapapun boleh manfaatkan, cuman nggak boleh dijual. Nah, itu wakaf. Jadi yang seperti ini kita harus perdalam kembali. Jadi kalau sudah kita paham dan menjalankan hakikat Islam dengan baik, insya Allah menyikapi harta ke depan walaupun banyak enak. Ya, walaupun harta kita banyak, kalau kita paham cara memilikinya enak, berkah aja. Ini udah hartanya sedikit, menyikapinya salah, kiamat 2 kali berarti. Ya betul. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Farid. Bagaimana bila waris dibagikan berdasarkan rumah misalnya, Ustaz? Anak yang satu dapat rumah yang A, B, dan anak kedua yang lainnya. Kalau dihitung kalau dihitung supaya tepat perhitungannya rumah harus dijual dulu. Solusinya itu dijual dulu atau dihitung dulu, Ustaz? Gimana, Ustaz, kalau untuk kasus rumah misalnya? Baik, satu rumah banyak gitu ya. Ya. Jadi begini, banyak kasus saya tangani ini, karena begini, ada 7 orang ahli waris nih, anak-anak semuanya. Karena ibunya sudah meninggal dunia. Saya kan rumah besar, rumah tinggalan orang tua itu. Nah, kemudian anak ini udah sepakat. Ini karena kita ini mengenang ya harta ayah dan ibu, gimana sepakat kita nggak jual rumah ini. Silakan, nggak apa-apa. Itu namanya eksekusi. Yang penting ditulis di situ bahwa rumah ini dimiliki oleh 7 orang. A sekian, B sekian, C sekian. Sehingga apa? Kalau jatuh kali waris nanti sudah ada catatannya. Itu pentingnya begitu catatan. Nah, ada pun mau dijual dengan kesepakatan semua, kedudukannya sama mereka. Dari 7 orang tadi sama kedudukannya. Nggak boleh menghalang. Contoh begini, 1 orang dia tidak mau untuk rumah tetap begitu, dia harus dapat uangnya. Maka 6 orang harus rela mengumpulkan uang untuk mengganti hak yang nomor 1 yang 7 nomor 1. Nanti dibikin pernyataan gitu bahwa si fulan sudah mengambil haknya pada tanggal sekian bulan sekian. Sehingga dia tidak jadi pemilik warisan dari harta yang tinggal. Jadi jelas semuanya dan aman semua. Makanya benar kata Allah dalam surat akuntansi itu. Faktubuh segala-galanya itu harus dicatat. Makanya saya cerita kemarin itu ketika ada 7 turunan gitu ya, baru dihitung warisannya. Itu juga kenapa? Karena tanahnya terpasar digusur. Daerah Sumedang sana. Masih ada sertifikat POC, namanya tanda tangan POC, bayangin. Tempelnya itu. Akhirnya apa? Karena keluarganya cerdas, setiap ada yang meninggal dicatat. Kalau meninggal tanggal sekian yang masih hidup, ini terus begitu. Akhirnya apa? 2 jam kita selesaikan kasus. Selesai. Tapi ada yang sepele masalahnya. Karena 1 orang bertahan nggak mau juga, sudah 5 kali tatap muka, nggak selesai juga. Masalahnya. Itu seni kita menghadapi kasus. Jadi gitu. Jadi pertanyaan yang tadi itu sifatnya, kalau ada sebuah rumah, itu kan kesepakatan. Yang penting tahu bagiannya masing-masing. Si A dapat 2%, B 2%, C 2%. Yang sepakati, udah kita jual aja. Jual berarti oleh menahan.
Kalau yang dari 3 orang tadi, yang satu ingin menjual, yang 2 ingin bertahan, maka yang 2 harus menggantikan biaya yang dibutuhkan oleh bagian di nomor 3 itu. Jadi gampang aja. Kalau udah terlunasi, bikin pernyataan di bawah itu. Ada namanya kesepakatan bersama atau pernyataan bersama. Bahwa pada hari ini, tanggal sekian, jam sekian, si A sebagai ahli waris almarhum pulang-pulang telah mengambil haknya dari bagian rumah yang tinggalkan. Selesai. Jadi ketika nanti rumah dijual berikutnya, dia nggak boleh campur tangan lagi, udah habis haknya diambil semua. Gitu aja caranya. Karena kita selalu kembali kepada data-data konkret untuk menghitung warisan. Sehingga penghitungan waris bukan dengan perasaan, tapi dengan ketetapan hukum. Gitu. Nah, gitu Karena ya. kalau ngikut perasaan, seandainya perasaannya tidak terbimbing dengan Al-Quran pun repot, Ustaz ya. Nah itu, makanya kadang-kadang apalagi ada anak pertama perempuan, anak 2 laki, anak 3 laki. Gedean mana bagiannya? Pasti kan yang 2 dan 3. Sementara ketika orang tua yang sakit, yang ngerawatin siapa? Anak perempuan yang pertama. Anak lakinya belajar jadi mana-mana pulang mendapat warisan 2 kali lipat lagi dari jatah hak perempuan. Gimana rasanya? Nah, makanya di situ kita kan kalau anak perempuan tadi merasa mengurus orang tuanya, dia ingin dihargai dan materi dihitung sebagai hutang ayah dan orang tua. Jadi sebelum dibagikan secara waris, itu kan tanggung jawab orang tua oleh hutang pada anaknya. Silahkan dihitung berapa di nominal atau di uang untuk digantikan dia. Kalau dia memang merasa ketika berbakti orang tuanya, dia tidak rela dengan kiprahnya. Udah saya ikhlas, udah kalau ikhlas udah dihitung lagi. Gitu. Harus menerima kenyataannya. Yang pertama. Yang kedua, sebagai anak laki-laki juga yang merasa dia tidak berkontribusi banyak untuk orang tuanya, dia harus punya hati juga. Yang tentang jatahnya 2 udah langsung kabur, tinggal dapat 2 kali lipat dari kakaknya. Ini kan namanya memutus hubungan kekeluargaan dengan keakraban. Indah kalau kita semuanya kembali pada hukum Islam. Itu ya. Iya, Ustaz. Jelas sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, di sini ada satu pernyataan dari Pak Sondi. Banyak komentar antum, Ustaz. Tadi Pak Sondi setuju dengan pernyataan antum yang bilang hitung dulu jatahnya sesuai hukum Islam. Urusan pembagian itu urusan lain, musyawarah kekeluargaan. Nah, artinya apakah boleh perhitungan secara Islam, kemudian pembagiannya boleh pakai hukum adat ya, Ustaz? Tentu harus ada mufakat kerelaan dari jatah pihak yang diambil. Jadi kadang kita gitu, Ustaz, misalnya, oh ya Islam seperti ini, tapi ketika eksekusinya langsung, oh udah bagi rata aja dah, misalnya gitu. Ya. Itu gimana, Ustaz? Yang dijadi pertimbangan, ditanyakan orang yang punya hak yang lebih besar dulu. Umpamanya ada saudara laki perempuan, tadi kan perempuan dapat lebih sedikit daripada laki-laki. Ini tanyakan jangan kesepakatan perempuan, laki-laki dulu. Hai laki-laki, jatahmu 2 kali jatah perempuan nih. Kamu rela nggak kalau ini dibagi secara rata aja dengan saudara perempuan? Oke, saya rela, juga haknya ambil. Ternyata satu laki-laki nggak rela, ambil haknya dia, jangan dipaksa. Jadi tidak boleh dipaksa, ya? Nggak boleh dipaksa, karena kedudukan yang sama semua di sini. Termasuk tadi saudara sebagai ibu, sebagai seorang istri, gitu. Karena memang kalau dalam kasus ini muncul banyak hal yang menarik. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang itu kenyataannya. Kalau harta itu sudah dibagikan, itu hak yang pemilik harta tersebut. Masing-masing, terserah hak dia. Dan mereka dia mau ambil boleh, dia mau tinggalkan boleh, bahkan mau kasih yang ngitung juga boleh, kan gitu. Oh, iya. Jangan dilupain di satu yang itu. Enggak, teman saya bilang begitu aja. Dia mau kasih yang itu, ya boleh juga. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bila yang meninggal mempunyai hutang yang lebih besar dari harta yang diwariskan. Jadi orang meninggal kemudian hutangnya lebih besar daripada harta yang diwariskan. Apakah kewajiban pembayaran hutang tersebut menjadi kewajiban ahli waris? Dan apakah sesuai proporsinya bila yang tersebut menerima waris? Jadi misalnya hutangnya lebih besar dari harta perempuan 1. Hutang, apakah dibagi juga tuh hutangnya sesuai dengan warisan itu? Betul. Jadi prinsipnya kata Allah apa? Mimma qala minhu au kasir, nasiban mafruḍo, kan gitu. Jadi apanya laki-laki dapat jatah, perempuan dapat jatah kan? Mimma qala minhu au kasir, baik dihitung banyak, baik kebalikannya, baik hutang ataupun piutang. Jadi apa? Yang seperti ini nasiban mafruḍo, ketetapan Allah sifatnya ditetapkan oleh Allah Taala. Jadi nasib itu bagian jatahnya. Jadi laki-laki ketika dapat piutangnya dua kali lipat di perempuan, begitu pula ketika menanggung hutang 2 kali lipat di perempuan. Nah, seandainya nggak mampu juga masing-masing, terjadi dari musyawarah. Umpama ya kasus begini terjadi. Jadi
laki-laki sadar bahwasanya tanggung jawab dia 2 kali jatah perempuan. Ternyata pada kenyataannya anak perempuan itu hartanya lebih banyak dia dibanding anak laki-laki. Karena ya yang perempuan ini mungkin punya usaha, maju, terus bisa maju, jadi dia punya harta. Makanya laki-laki tinggal ngomong kepada mbaknya gitu, Mbak, kamu kan duitnya banyakan gitu. Boleh nggak kalau kamu lebih banyak memberikan tanggung jawab pada ini daripada saya? Karena saya nggak ada lagi sebenarnya. Kalau menerima silakan. Karena lagi-lagi kalau sudah menjadi hak tanggung jawab masing-masing, kembali kepada orang yang punya hak itu. Gitu ya. Yang nggak bisa diwariskan adalah dosa. Makanya kata Al-Quran apa? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau hutang ya diwariskan. Makanya ketika mayit meninggal itu kan belum disolat jenazah kan biasanya apa? Dibilang sama MC bahwa hutang piutang mayit ini kalau masih ada hubungannya dihiwalahkan, didomankan kepada ahli warisnya. Siapa yang siap menangguhnya? Karena kalau dia masih duit hutang, Rasul pun nggak mau nyamatin. Kenapa? Karena belum selesai hak dengan adaminya. Begitu. Tapi Ya, itu jadi ya. kewajiban ahli waris, Sat? Atau sifatnya menjadi kesukarelaan aja, Sat? Untuk melunasi? Kewajiban. Kan prinsipnya begini. Kata Nabi apa? Anta wa maluka li abika. Kamu dan harta milik orang tuamu. Makanya logika hukum ini, seandainya ada orang tua ngambil harta anak tanpa izin, itu berdosa. Tapi sebaliknya, kalau ada anak ngambil harta orang tua tanpa izin, berdosa nggak? Dosa. Nah, berdosa. Cuman kenyataannya dibalik. Jadi saya sering katakan, kalau orang tua kaya, anak ikut kaya. Tapi anak kaya, orang tua belum tentu kaya. Dan menurut syariah kebalik saja. Balik, teman-teman. Kita harus sadar hal itu. Masya Allah. Memang ya salah satu bentuk birrul walidain juga itu sebenarnya, Sat, ya. Makanya kembali pada keikhlasan dan dia diminta. Baik. Sat, sudah jam 10, cuma masih ada 2 pertanyaan lagi, Sat. Masih ada 4 menit lagi, Sat. Dari Pak Sondi melanjutkan, Sat. Apakah hak waris bisa diturunkan? Misalnya si bapak dapat waris dari kakek, tapi karena ditahan hingga bapaknya meninggal, sampai lewat beberapa generasi, akhirnya anaknya menuntut. Ya, baik. Jadi namanya waris tadi saya katakan, jalurnya adalah lagi laki-laki. Umpamanya si kakek meninggal, belum dibagikan. Akhirnya bapaknya meninggal juga, belum dibagikan juga. Jatuh anaknya, jatuh cucunya. Nah itu kan dihitung dari awal dulu. Waktu kakek meninggal ini, jatah bapak berapa? Dihitung dari awal. Makanya selalu kita katakan, kalau ada orang mau konsultasi waris, saya tanya, tulis tanggal meninggalnya masing-masing. Kita akan buat tahapan, rincian penghitungan itu. Tapi kalau nggak jelas, kita nggak bisa putuskan. Minimal, ayo semua kita kumpulkan, kita bikin kesepakatan baru. Artinya, ini pernyataan kalian, bukan dari saya. Kalian sepakat bahwasanya si Fulan meninggal tanggal sekian, bulan sekian, atau tahun sekian. Baru kita akan tetapkan hitungannya. Jadi, itu hak juga ketika tidak terhalang nanti. Artinya untuk memastikan dia berhak atau tidak, lihat dulu ada penghalangnya nggak. Kalau ada penghalangnya, menjadi hak dia, turun ke bawah terus. Karena yang namanya waris, kata Rasulullah apa? Innama aprodallahu awais liman ba'dakum. Sesungguhnya Allah memberi ketetapan waris ini untuk kedua kalian, bukan untuk kalian yang masih hidup. Gitu. Baik, Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Pak Ahmad Nur Fadilah. Ada semacam sugesti dalam masyarakat, orang yang memakan harta waris orang lain akan susah terus hidupnya selama saudara yang bagian diambilnya tidak mengikhlaskan. Bagaimana? Betul itu. Ada hadis Nabi mengatakan apa? Allah tidak akan menurunkan azab kecuali pada 2 kasus saja. Apa 2 kasus itu? Artinya yang case and carry di dunia ini, pertama uququl walidain, yang durhaka pada orang tua, yang kedua adalah makan harta itu dengan cara zalim. Masya Allah. Itu janji Allah dan Rasulnya itu, sudah pasti. Dan kenyataannya betul. Jadi kalau orang makan harta anaknya atau makan harta waris tanpa dengan keikhlasan, dengan kezaliman yang dilakukan, tidak oleh pemilik yang lainnya, nggak akan bahagia itu, pasti sengsara. Makanya mumpung belum sengsara, kita kembali pada hukum Allah. Aman jadi. Jadi filosofi saya selalu mengatakan, walaupun harta itu banyak, kalau berkah enak. Bahkan nggak? Yes. Walaupun harta yang dapatkan banyak, kalau berkah enak nggak?
Enak, Ustaz. Ya, enak. Ini udah hartanya sedikit nggak berkah. Cilaka 12. Udah sedikit berantem lagi, Ustaz ya. Nah itu, kan bunuh-bunuhan. Resiko besar itu. Masya Allah. Jadi emang kalau masalah waris ini nggak selesai dalam satu tatap muka. Baik, Ustaz. Dia kan merembet pertanyaannya. Nah, ini Emang sebenarnya aja. Beberapa hari sebelum lockdown Jakarta dan pandemi ini menyebar di Indonesia, saya dan saya Akif juga pernah berdiskusi mengenai kita insya Allah akan membuat kursus waris secara singkat dengan 4 atau 5 pertemuan. Dan nanti insya Allah setelah Idul Fitri akan saya realisasikan ide ini. Nanti melalui Zoom juga, mungkin di 4 atau 5 pertemuan Ustaz ya. Selama sebulan, seminggu sekali kita akan bahas secara detail, komprehensif. 3 juga nggak apa-apa, 3 atau 2 jam 2 jam. Ya, 3 pertemuan juga bisa 2 jam 2 jam. Kita akan bahas secara detail mengenai syarat, rukun, sebab, penghalang. Itu yang penting sebenarnya Ustaz ya. Karena kebetulan juga saya sebagai pengajar waris juga dan sering diskusi dengan Ustaz Saiful Akif. Mungkin insya Allah akan memberi materi Ustaz Saiful Akif. Insya Allah kalau sudah kehitung-hitungan saya bisa membantu. Ada Ustadz Asrori, maaf, yang kemarin di Mazhab Syafi'i. Beberapa dosen juga mempunyai kemampuan dalam masalah ilmu waris ini. Insya Allah kita akan lanjutkan, karena ada beberapa ide dari para peserta di kolom chat untuk melanjutkan materi ini secara komprehensif, mungkin secara detail, terstruktur secara jelas. Tapi yang jelas jangan bulan Ramadan. Iya, Ustaz. Kenapa? Suaranya habis. Apalagi kalau siang, Ustaz ya. Oh iya siang. Makanya kemarin kita itu ada pelatihan di Iwaris, itu siang, Jumat Sabtu Minggu. Jam 9 sampai zuhur. Masya Allah. Tapi tetap lumayan, ada 112 orang itu. Iya. Hari ini Alhamdulillah ada sekitar 65 orang, Ustaz, yang bergabung di majelis virtual kita. Jadi Alhamdulillah sudah jam 10 lewat. Terima kasih Ustaz Saiful Akif. Ada statement penutup, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertama, statement masalah warisan. Jadi saya katakan bahwasanya sebagai pesan-pesan dalam bilangan waris itu, pertama kita harus tahu tentang konsep kepemilikan harta yang sah dulu. Kalau ini kita nggak pernah tahu, kita nggak akan bisa mengacu kepada hukum waris Islam. Yang pertama. Yang kedua, waris Islam merupakan solusi yang sifatnya ijbari, dipaksakan. Dengan apa? Dalam bentuk penghitungan. Adapun eksekusinya, penyelesaiannya bisa dengan musyawarah. Tidak melanggar syariat. Dan yang ketiga, kedepankan yang namanya harta waris ini merupakan ibarat orang itu ketiban duren montong. Gitu ya. Jadi tanpa usaha kok dapat kan gitu. Jadi harus menerima semua. Jadi ada resep hati ini harus ada. Rasa menerima. Kenapa? Karena menerima hak itu sifatnya kita lebih utamakan memberikan hak kepada orang lain. Kayak orang musyawarah kan prinsipnya apa? Jangan kita memaksakan pendapat kita, tapi kita siap menerima pendapat orang lain. Itu prinsip harusnya. Dan terakhir, ya kita berdoa mudah-mudahan di malam yang ganjil ini, bulan Ramadan ini, walaupun kondisi seperti ini, kita berhak mendapatkan Lailatul Qadar pada musuh Allah. Nah, karena udah punya tekad, niat untuk menjalankan syariat Allah SWT, Allah akan mudahkan semuanya. Itu saja saya kira harapan saya. Dan terakhir saya mohon maaf jadi kalau ada kata-kata yang kurang jelas. Karena memang tadi jadi imam 20 rakaat. Jadi lumayan juga. Bahkan tadi dari siang udah 3 kali Zoom ini. Masya Allah. Jadi karena ada rutin ini setiap jam 10 sampai jam 11 siang itu tadarus ibu-ibu kelompok pakai Zoom, pakai Google Meeting. Itulah aktivitas di rumah saja. Jadi dokter Andes saya di rumah saja, DRS. Andes di rumah saja. Terima kasih. Baik, itu saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. 10 malam terakhir ini. Tadi statement terakhir saya terakhir mengenai malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Siapa tahu dari 1,5 jam kita di majlis ilmu ini, ya malam Lailatul Qadar itu turun pada 1,5 jam ini, kita tidak tahu juga Ustaz ya. Allah. Masya Allah. Jangan tidur sampai subuh. Sekarang kita sedang dalam keadaan menuntut ilmu syar'i, maka ini insya Allah ditulis sebagai satu amal soleh Ustaz ya, insya Allah.
Amin. Ustaz Saiful Akib atas presentasi, atas pemaparan materi yang sangat menarik ini. Insya Allah teman-teman setelah Ramadan ini kita akan melanjutkan beberapa materi seperti akidah ya. Kemarin saya sudah diskusi juga dengan Ustaz Idrus Abidin, perbedaan di mazhab di masalah akidah dan juga nanti masalah kewarisan Islam. Kita akan bikin short course khusus singkat setelah Ramadan ini, insya Allah infonya akan kita lanjutkan melalui grup. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, para senior, para junior STIS Al-Manar, para peserta dari luar Al-Manar, saya terima kasih atas perhatiannya pada malam hari ini. Nah, tatim kita tutup liqa'ana al-mubarak bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. La ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas jasa Ustaz. Masya Allah. Boleh.